Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamal selaku host di pertemuan yang ketiga ini di kelas 9. Untuk materi PS kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Materi ini sebenarnya masuk di daring yang ke-6, tapi karena kemarin ada materi yang belum sampai, kemudian saya bahas di materi yang sebelum ulangan tengah semester. Dan ini materi yang terakhir di semester 1. Kira-kira nanti mungkin bulan November masih ada 2 kali daring, kalau memang masih ada daring. Jadi insya Allah bisa pas untuk persiapan ulangan akhir semester. Baik, terkait dengan perubahan sosial, ini materi sosiologi, Jadi mungkin dalam benak kalian muncul pertanyaan, apakah kalian bagian dari perubahan ataukah tidak? Yang pasti saya kira kalian mesti ada bagian dari perubahan. Perubahan yang terjadi apa? Banyak sekali. Mulai dari sikap kalian, kemudian dari fisik kalian, kemudian dalam intelektualitas kalian, dan lain-lain. Jadi muncul suatu perubahan. Jadi kalian termasuk bagian daripada perubahan. Nah, munculnya materi perubahan ini adalah berawal dari kita adalah sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan sosial, dan dampak dari perubahan sosial itu akan menjadikan suatu perkembangan zaman. Maka saya katakan perubahan ini adalah bagian daripada kehidupan. Nah, nanti yang kita tahu sekarang adalah dampak dari perubahan ini adalah muncul ada suatu proses namanya proses globalisasi. Nanti di belakang ada materi tentang globalisasi. Ada lagi nanti mungkin tambahan ada modernisasi. Jadi awal mula muncul perubahan ini adalah karena kita adalah makhluk sosial yang ingin mengembangkan zaman kita, sehingga muncul ada perubahan-perubahan sosial. Di sini di BPT bisa kalian lihat apa yang dimaksud dengan perubahan. Bisa dikatakan perbandingan masa lalu yang terjadi yang kita bandingkan dengan masa sekarang. Ini perubahan. Atau ada yang mengatakan dari masyarakat yang statis, tidak maju, ya kan nih, kemudian sekarang menjadi masyarakat yang kebalikannya statis adalah menjadi masyarakat yang dinamis. Nah, ini nanti dalam perubahan itu tidak lepas dari keterkaitan antara ruang dan waktu yang secara terus-menerus muncul ada suatu perubahan-perubahan. Maka kita harus bisa menyikapi dari perubahan itu apakah berdampak positif ataukah berdampak negatif. Jadi kita harus tahu apapun perubahan sosial itu. Kalau di buku mungkin ada tambahan ya, perubahan sosial dan budaya. Sosial itu apa, Pak? Sosial itu ya kita dalam hal muncul perilaku kita, nilai-nilai sosial kita, kemudian peran kita itu bagaimana itu sosial kita. Tapi kalau dalam materi perubahan sosial dan budaya itu apa, Pak? Contoh budaya-budaya kita yang mengalami perubahan apa? Contoh adalah hasil-hasil dari yang kita ciptakan muncul perubahan. Jadi dalam perubahan sosial
itu muncul ada perubahan sosial dan budaya. Tidak hanya sosial tapi juga budaya. Budaya itu apa? Budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia yang berkembang di kehidupan kita. Ini dalam gambar bisa kalian lihat pemuda dulu, ya kan yang tentara-tentara yang berani mati. Kemudian ada pemuda yang sekarang dia punya cara mati yang berbeda dengan gambar yang sampingnya. Kemudian kegiatan perempuan zaman dahulu dengan kegiatan perempuan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu perempuannya adalah memasak, merias diri, itu yang sering dilakukan. Kemudian kalau perempuan zaman sekarang biasanya adalah menggosip, selfie, kemudian memikirkan idolanya. Itu yang sering terjadi. Nah, maka kita butuh untuk siapa yang bisa merubah kehidupan itu. Maka di gambar yang bawah, bagaimana peranan guru saat ini. Karena kita butuh suatu perubahan. Dan salah satu yang bisa menjadikan perubahan adalah guru. Mungkin yang lain adalah siapa Pak? Contoh pemerintah, atau mungkin seorang kiai dan lain-lain. Kita butuh yang namanya agen of change, suatu sekelompok seseorang yang bisa merubah. Atau itu yang paling pojok gambarnya adalah perbedaan anak zaman dulu yang tingkatan SD dan sekarang. Nah, itu sudah bisa kita lihat ya, gambarnya seperti itu. Kalau zaman dulu itu rapi gitu ya. Kemudian rambut juga standar-standar, ya kan ya. Nah, kalau perbedaan anak zaman yang sekarang itu sudah beda. Anak SD bisa jadi perubahannya seperti anak-anak SMP, bahkan anak-anak SMA. Ya, dengan cara berpakaiannya, dengan cara dandannya itu berbeda. Ya, di sini masyarakat kita itu kita bagi dua, ada satu masyarakat yang statis, dua ada masyarakat yang dinamis. Masyarakat statis itu apa? Masyarakat yang sedikit berubah dan lambat. Kalau masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang mengalami perubahan yang cepat atau maju atau mundur. Jadi bisa kalian lihat contoh kecil adalah di Papua. Papua itu banyak beberapa masyarakat kita yang masih statis. Karena apa? Karena dia punya budaya yang memang seperti itu, tidak mau ada perubahan. Ya kan, pakaiannya seperti itu, kemudian apa? Dari gaya hidupnya tidak seperti orang-orang sekarang, karena memang masyarakatnya statis. Jadi tidak mau mengalami perubahan. Jadi berawal dari makhluk kita adalah makhluk sosial, maka muncul masyarakat yang statis dan juga dinamis. Kemudian dari masyarakat tadi pasti mengalami perubahan dalam kehidupan. Perubahannya dalam hal apa? Salah satunya adalah dalam hal nilai-nilai sosial, normanya. Norma itu apa? Aturan-aturan kehidupannya, pola perilakunya, organisasinya, dan lain-lain dan sebagainya. Termasuk masyarakatnya yang dulunya mungkin saling berinteraksi, tapi kemudian sekarang masyarakatnya tidak mau berinteraksi, maka muncul ada suatu perbedaan-perbedaan dalam hal peranata-peranata sosial yang harus kita rubah. Struktur sosial kita juga kita harus rubah. Struktur sosial itu contohnya apa Pak? Dalam hal perilaku kita, dalam hal sikap-sikap kita. Nah, ini terkait di dalamnya adalah manusia pasti mengalami perubahan. Nah, sekarang kita bahas perubahan yang fundamental yang terjadi. Itu salah satunya adalah satu dalam hal struktur sosial,
Status sosial itu apa? Bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat, interaksi dan komunikasi mengalami perubahan. Itu yang paling mendasar. Yang kedua adalah sistem komunikasi. Ini mengalami perubahan yang fundamental. Fundamental itu apa? Yang paling mendasar. Yang ketiga adalah dalam hal organisasi sosial atau tempat-tempat pergaulan di mana tujuannya adalah berhubungan dengan aspek kesejahteraan dan keamanan anggota-anggota organisasi. Mesti mengalami perubahan yang paling mendasar. Tapi yang lain masih banyak. Yang lain masih banyak ya. Contoh yang tidak fundamental tapi juga mengalami perubahan adalah contoh dalam hal kepercayaan. Mengalami perubahan. Ya kan ya? Dulu kita kenal dengan adanya kepercayaan, animisme, dinamisme, tapi sekarang sudah mulai tidak ada. Tapi mungkin masih ada, tapi prosentasenya sedikit. Ya, karena orang sudah mulai berpikir, kenapa kok kita menyembah roh-roh halus? Mengapa kita menyembah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan? Kita mikir. Makanya gambar tadi adalah Cak Lontong minta untuk apakah kita bagian dari orang yang berpikir? Yang pasti kita harus berpikir. Kemudian pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap sistem-sistem sosial. Sistem sosialnya meliputi apa? Tadi saya katakan adalah satu, nilai, pola perilaku, sikap dalam kelompok-kelompok sosial. Nilai itu apa, Pak? Nilai itu adalah kalau dalam kamus dikatakan sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat itu punya nilai. Contoh kita ikut gotong royong di masyarakat, berarti kita punya nilai yang baik. Jadi sistem sosial kita mencakup di situ. Pola perilaku kita bagaimana, ya kan ya? Dan itu mengalami perubahan. Kemudian ada yang mengatakan lagi, perubahan sosial adalah suatu respon atau jawaban yang dialami dari perubahan-perubahan tiga unsur utama, satu faktor alam, dua teknologi, tiga adalah kebudayaan. Yang di dalam buku kalian ini masuk dalam pengertiannya menurut Surjana Sukamto. Jadi perubahan yang terjadi mencakup kebudayaan meliputi dari faktor alam, teknologi dan kebudayaan. Faktor alam kok mengalami perubahan, Pak? Contohnya apa? Contoh dulu kita di dalam mungkin materi selain IPS mungkin dibahas, alam kita kan mengalami perubahan. Yang dulunya rata, kemudian karena adanya faktor-faktor kekuatan alam kita, kemudian muncul ada yang namanya daratan dan lautan. Nah, kemudian muncul perubahan sosial yang dulunya hanya sekedar pekerjaan kita atau mata pencarian kita hanya sekedar pertanian, muncul adanya industri-industri, kemudian adanya peternakan, kemudian perikanan dan lain-lain. Jadi faktor alam mempengaruhi dari adanya perubahan-perubahan sosial. Budaya materi contoh dalam hal berpakaian, dalam hal pekerjaan, ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah tentang bentuk-bentuk perubahan. Bisa dilihat di buku. Perubahan ini kita bagi 4. Satu, dilihat dari waktunya, ada yang bersifat lambat dan cepat. Contoh yang lambat apa, Pak? Yang kita kenal dengan revolusi. Ada yang evolusi itu yang cepat. Contoh yang lambat adalah dulu ketika perubahan daripada masyarakat yang masa praaksara kemudian berubah menjadi masa aksara. Yang dulunya masyarakat tidak kenal tulisan, itu lama sekali kemudian muncul tulisan. Ada yang mengatakan masa praaksara itu kan manusia-manusia berubah ya. Itu kan lama sekali sampai kemudian muncul tulisan.
muncul tulisan itu diperkirakan pada abad keempat. Itu kan lama sekali, jadi lambat perubahan itu. Ada yang cepat, yang evolusi, contoh adalah dalam hal evolusi industri, itu termasuk cepat, walaupun dia sekitar 100 tahun, tapi dikatakan cepat. Kemudian yang kedua dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruh yang perubahannya, ada yang pengaruhnya kecil, ada yang pengaruhnya besar. Contoh pengaruh kecil apa Pak? Contoh dalam hal perubahan, dalam hal rambut dalam hal perubahan rambutnya dibuat yang aneh-aneh. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Ya. Ada yang pengaruhnya besar. Contohnya apa Pak? Contoh dalam hal kurikulum kita atau dalam hal cara pembelajaran kita. Seperti kita ini, ya, yang dulu kemarin kita pembelajaran kita secara tatap muka, tapi kita sekarang adalah bersifat daring. Ini kalau menurut kami pengaruhnya besar untuk kondisi pendidikan kita. Padahal dari Bapak Menteri kita menginginkan pendidikan di Indonesia meningkat. Tapi ternyata karena adanya pandemi kita sekarang yang seperti ini, maka muncul daring. Padahal pembelajaran daring jelas mungkin sangat-sangat berbeda sekali dengan pembelajaran yang sifatnya tatap langsung. Kemudian ada yang dilihat dari perencanaan adalah ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Contoh yang tidak direncanakan apa? Contoh adanya pembangunan yang dibuat oleh para pemerintahan kita, yang kemudian akibat dari unsur-unsur politik mereka, maka kemudian ada hal-hal yang tidak direncanakan terjadi. Contoh apa Pak? Contoh dalam hal tanah longsor, kemudian terjadi banjir. Itu tidak direncanakan. Asal mulanya direncanakan, tapi muncul perubahan yang akhirnya muncul yang tidak direncanakan. Kemudian yang keempat, ini tidak ada dalam buku, bisa ditulis, adalah dilihat dari arah perkembangannya. Perubahan itu ada yang bersifat progres, ada yang bersifat regres. Yang kita inginkan adalah yang progres. Ada progres itu perubahan yang mengalami kemajuan. Ada yang kedua adalah regres yang mengalami kemunduran. Yang kita harapkan perubahan kita ini sekarang adalah walaupun kita bersifat daring, tapi perubahan kita tidak mengalami regres, tapi kita mengalami progres. Contoh yang progres apa? Mungkin dalam hal teknologi kita semakin lama semakin meningkat. Yang kemarin tidak tahu Zoom bagaimana, kita tahu Zoom. Yang kemarin tidak tahu bagaimana cara menggunakan internet, kita tahu internet. Yang kemarin tidak bisa beli kuota, sekarang bisa beli kuota. Ini secara progres muncul dalam perubahan-perubahan kita. Ini di dalam gambar bisa kalian lihat munculnya demonstrasi. Ini kalau disimpulkan dalam bentuk perubahan itu kadang ada muncul yang berpengaruh besar, ya, dan ada yang direncanakan dari pemerintah kita untuk menghadapi daripada demonstrasi-demonstrasi itu. Maka biasanya para demonstran itu kenapa kok mereka melakukan demonstrasi, ya ingin melakukan suatu perubahan. Yang kedua gambar ada seorang perempuan itu dalam hal berpakaian itu sudah modern sekali sehingga mengalami perubahan sosial. Yang dulunya mungkin seperti Ibu R.A. Kartini kita ya, tidak berpakaian seperti itu tapi muncul seperti itu. Kemudian dalam hal pembangunan negara atau wilayah sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat-sangat besar sekali. Ini dari segi perubahan bisa kita simpulkan ada 4 perubahan tadi yang bersifat bisa dilihat dari cepat tidaknya, besar kecilnya, dikehendaki atau tidaknya, atau bersifat mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran-kemunduran.
Sampun. Cukup ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan atau mungkin dibahas di daring yang akan selanjutnya. Jadi hari ini kita membahas tentang dua hal, satu terkait pengertian perubahan sosial, yang kedua adalah tentang bentuk-bentuk daripada perubahan-perubahan sosial. Ya, terima kasih dari Pak Cyril Wafa tadi yang sudah disampaikan kaitannya dengan